Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur Bapak Ibu, pada siang hari ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Perkenalkan, saya Dina Marta Tiraswati selaku Koordinator Pelaksana Akreditasi Kabupaten Bogor, di mana tugas saya adalah membimbing, mendampingi sekolah-sekolah yang akan diakreditasi, termasuk juga memfasilitasi komunikasi para asesor yang dari Kabupaten Bogor, baik itu dari unsur dosen, widya suara, maupun dari unsur pengawas. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi lah berkaitan dengan kegiatan akreditasi yang akan kita lakukan bersama-sama pada saat gelombang ke-7 dan 8. Hal ini saya lakukan karena memang banyak sekali pertanyaan dari pihak sekolah. Walaupun kemarin sudah Bapak Ibu ikuti kegiatan sosialisasi dengan BAN-SM, ya. Mudah-mudahan sih semuanya hadir sesuai dengan undangan, ya. Dan Bapak Ibu tidak lupa mengisi daftar hadir begitu ya, karena biasanya kalau lupa daftar hadir nanti diminta lagi untuk mengisi daftar hadir dan seterusnya karena dianggapnya belum hadir. Nah, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan termasuk strategi dan trik ya bagaimana nanti kita menghadapi visitasi asesor di mana kebetulan untuk gelombang ke-7 itu akan dilakukan seperti daring, dan kemudian untuk yang gelombang 8 itu rencananya luring gitu. Informasi terakhir seperti itu ya. Di sini kami juga mengundang beberapa pejabat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, namun belum terlihat rupanya. Kalau dari Kemenak, punten ada yang mewakili dari Kemenak? Ya. Saya sendiri Bu, saya sendiri. Oh, mohon. Ya. Mangga. Mohon nanti berkenan memberikan sambutan ya Pak, untuk mensupport semuanya ini. Wayah Pak. Ya. Kemudian dari Kemenak juga saya undang Ibu Haji Marliah, tapi belum hadir rupanya. Kemudian dari KCD saya juga mengundang Bapak Ridwan Munjani selaku Kasih Kepengawasan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1. Dan juga saya mengundang Bapak Pembina dari BAN Provinsi, yaitu Bapak Dr. Saifuddin, juga rupanya belum terlihat dalam ruangan ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bila nanti ada beliau hadir akan dipersilakan untuk memberikan sambutan. Ya, baik, berhubung dari Kemenak sudah ada yang hadir, kami persilakan Pak untuk memberikan sedikit sambutan untuk saling mensupport ini kita semua di sini. Mangga Bapak, waktunya kami persilakan. Untuk nanti bukasinya ketua dulu untuk sementara ya. Oh, Bukasi belum hadir? Belum ya, belum. Oh, baik, kalau gitu kami menunggu ya Pak ya, nanti sambil jalan ya, ya. mohon diinformasikan. Ya, baik Bapak, terima kasih. Kita akan mulai saja berkaitan dengan akreditasi yang akan dilaksanakan teman-teman sekolah dari Kabupaten Bogor untuk gelombang 7 dan gelombang 8. Ya. Saya izin share. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Ya, jelas Bu. Baik. Ya. Ini
sengaja saya menuliskan gelombang ke-7 dan 8 karena sebelumnya di setiap gelombang pun saya melakukan pembinaan seperti ini. Hanya untuk gelombang 7 dan 8 ini ada beberapa informasi yang agak berbeda yang sebelumnya disampaikan kepada teman-teman di gelombang yang lebih awal gitu ya. Baik. Nah, ini adalah tren paradigma baru akreditasi 2020 ya. Kenapa disebut 2020? Karena memang di awal dari perubahan paradigma baru ini itu di tahun 2020. Jadi sebelum tahun 2020 masih menggunakan instrumen lama, kemudian pemahaman yang lama, dan sebagainya ya. Sehingga istilah berbasis data itu di tahun sebelum 2020. Nah, akreditasi di tahun 2020 sampai sekarang 2021 itu menggunakan akreditasi berbasis kinerja. Jadi yang dilihat adalah betul hasil kerja Bapak Ibu selaku kepala sekolah, selaku warga sekolah gitu ya, di mana semua ini kaitannya dengan penilaian-penilaian yang akan kita lihat nanti di slide-slide berikutnya. Nah, sebentar. Ya. Ya. Nah, berikutnya ini adalah dashboard monitoring, dashboard monitoring system, ya, di mana Bapak Ibu sekarang ini bukan dari hasil usulan saya khususnya KPA atau usulan dari pihak distrik kota kabupaten atau usulan dari para pengawas pembina. Bukan ya. Jadi data Ibu Bapak itu terekam dalam dashboard monitoring system yang ada di Badan Akreditasi Pusat ya. Dari mana data itu munculnya? Pertama dari Dapodik, ini untuk yang dari Kemendikbud, kemudian dari EMIS ini yang dari Kemenak. Kemudian kemarin Bapak Ibu sudah lakukan AN ya, jadi ada survei karakter, kemudian muncul juga rapot mutu dan AKM, itu semua data masuk langsung ke dashboard monitoring system di Badan Akreditasi Nasional Pusat. Ya, nah nanti muncul apakah akan diambil kebijakan perpanjangan sertifikat atau menjadi sasaran akreditasi berdasarkan beberapa peningkatan termasuk diperbolehkan adanya laporan masyarakat. Artinya apabila di sekolah ada unsur tokoh masyarakat atau siapapun itu yang melihat perkembangan sekolah Bapak Ibu itu menjadi lebih baik atau menurun, itu akan menjadi sasaran akreditasi. Ya. Berikutnya, ya, ini adalah alur alur akreditasi. Ya, jadi akreditasi sekarang ini memang berawal dari sekolah-sekolah yang sudah diakreditasi, ya. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang belum diakreditasi? Itu mempunyai kriteria sendiri, ya. Jadi di gelombang 7 itu adalah sekolah-sekolah yang sudah diakreditasi, sedangkan gelombang 8 adalah 3 sekolah yang belum diakreditasi. Itu ada dalam undangan kami sekarang ini, ya. Jadi sekolah-sekolah yang sudah terakreditasi tadi, karena input yang dari dashboard monitoring tadi ternyata terindikasi nilainya konsisten, ya, nilai konsisten, jadi tidak ada perubahan, ya. Kemudian ada peningkatan, ada penurunan. Nah, kalau ada peningkatan itu ada yang namanya permohonan reakreditasi. Ini sedang mulai dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang sudah mulai membuka Sispena. Di dalamnya sudah ada tawaran apakah sekolah itu akan direakreditasi atau cukup perpanjangan saja. Nah, kalau seperti ini kemudian masuk menjadi sasaran akreditasi. Ya, di sasaran akreditasi ini kemudian akan menjadi akan dilihat lagi bagaimana dari dashboard monitoring Ban SM.
ya, apakah terjadi peningkatan dan sebagainya. Nah, kalau ternyata baik-baik saja, nggak ada peningkatan begitu ya, ini bisa langsung masuk ke perpanjangan sertifikat akreditasi. Nah, bagaimana apabila itu menjadi sekolah sasaran dan seterusnya, maka sasaran ini akan mengalami proses akreditasi yang istilahnya divisitasi, ya. Nah, pada saat divisitasi nanti asesor sudah hadir dan sebagainya, akan menjadi kebijakan lulus atau tidak dalam arti memenuhi kriteria IPM, kemudian nilainya apakah sudah baik dan seterusnya. Nah, kalau nilainya baik atau nilainya memenuhi persyaratan, itu akan diterbitkan sertifikat akreditasi, gitu ya. Tapi kalau bagaimana kalau tidak? Kalau tidak atau tidak terakreditasi, itu akan keluar kebijakan pencabutan status akreditasinya apabila ini sudah diberi kesempatan tapi tidak mau melakukan proses visitasi, ya. Nah, hal ini nanti akan ditampilkan dalam rekomendasi perbaikan kepada pemerintah setempat, gitu ya, kota, kabupaten maupun provinsi. Ini adalah yang mengeluarkan dari Ban Akreditasi Nasional Pusat. Ya. Nah, berikutnya, ya. Ini yang disebut tadi perbedaan dengan tahun 2019, ya, itu kita sudah gunakan namanya performance base atau berbasis kinerja. Nah, kalau dulu istilahnya 8 SNP, gitu ya, 8 Standar Nasional Pendidikan. Satu persatu dirinci, kemudian instrumennya juga cukup banyak, sampai 130 sekian, kemudian dilihat satu-satu dokumennya, kelengkapannya, dan seterusnya. Ya. Tetapi kali ini yang akan dilihat adalah bagaimana kinerja atau hasil kinerja Bapak Ibu di sekolah. Nah, yang paling utama adalah mutu lulusan. Komponen ini adalah komponen-komponen yang ada yang diberlakukan di akreditasi sekarang ini atau di IASP 2020. Jadi ada 4 Bapak Ibu, ya, ada mutu lulusan, ada proses pembelajaran, ada mutu guru, dan ada manajemen sekolah. Nah, bagaimana dengan kurikulum, penilaian, sapras, biaya dan sebagainya? Ini semua adanya di Dapodik. Sehingga Dapodik ini sudah langsung terbaca oleh oleh Ban SM, ya. Sedangkan yang unsur kinerja ini adalah yang akan divisitasi oleh asesor. Nah, data-data yang diambil itu ada berbagai cara, ya. Misalnya dengan telaah dokumen, kemudian melakukan observasi, melakukan wawancara, dan forum group discussion, ya. Jadi ini adalah tanya jawab kepada unsur-unsur pihak sekolah. Nah, inilah yang membedakan, ya. Jadi kalau ada pemahaman berarti beda dong Bu, nggak 8 SNP tidak tepat, ya, karena 8 SNP itu tetap masuk di dalam frame ini. Ya, baik, berikutnya. Nah, ini adalah langkah-langkah proses akreditasi yang dimulai tahun 2020, ya. Oke. Jadi ada 8 langkah Bapak Ibu, dari mulai pertama sosialisasi, IASP, dan pelaksanaan akreditasi yang sudah Bapak Ibu lakukan kemarin, ya, sudah hadir menggunakan Zoom meeting kemarin, sudah dilakukan di tahap 1. Nah, kemudian tahap kedua ini adalah pekerjaan asesor. Kami harus melihat namanya asesmen kecukupan. Asesmen kecukupan itu melihat dari unsur kecukupan dari sekolah, baik itu kecukupan mutlak maupun relatif, ya. Kemudian tahap ketiga adalah visitasi. Visitasi itu asesor hadir ke sekolah Bapak Ibu. Kalau daring ya melalui Zoom meeting, begitu ya. Tetapi kalau luring ya asesor akan hadir langsung ke sekolah Bapak Ibu. Selesai visitasi, ada tahapan yang nomor 4 ini juga pekerjaan asesor, kami harus melakukan validasi proses dan hasil visitasi. Ya, ini pun untuk tahap-tahap gelombang yang lalu kami sudah lakukan di tahap ini. Nah, tahap 5, 6, 7, 8 itu adalah tahapan-tahapan dari pihak Ban
SM ya. Jadi mulai dari verifikasi, kemudian penetapan hasil, pengumuman sampai penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi itu adalah wewenang BAN akreditasi. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang tadi dikatakan perubahan manajemen atau bisnis proses ya. Artinya pada sekolah-sekolah yang baru diakreditasi gitu ya, yang baru jadi belum sama sekali tapi dia memenuhi kriteria, berarti itu akan menjadi sasaran visitasi ya. Kemudian bagaimana dengan akreditasi ulang? Nah, ini sedang Bapak Ibu lakukan saat ini, itu adalah sekolah-sekolah yang akan dilakukan visitasi menurut data dashboard yang diterima oleh BAN SM. Yang tadi saya sudah katakan, apabila kinerja sekolah tersebut menurun menurut dashboard ya, kemudian kinerjanya mungkin naik ya, kemudian juga mungkin ada laporan dari masyarakat. Nah, ini juga menjadi sasaran visitasi. Demikian juga ada kalau akreditasi ulang ini juga ada perpanjangan otomatis ya. Jadi di Jabar ini Bapak Ibu ada kuota 1.567 sekolah madrasah, baik yang baru maupun yang mengulang, dan semuanya ini sedang proses berjalan ya. Dan kemarin sudah ada penambahan lagi begitu karena Jawa Barat paling banyak gitu ya. Nah, ini yang mohon diperhatikan. Ini adalah kebijakan terbaru yang kami KPA dan BAN provinsi itu sudah melakukan rapat kemarin berkaitan dengan penjelasan ini. Jadi ini yang diberlakukan Bapak Ibu. Jadi apabila ada sekolah ya, kemudian statusnya itu tidak terakreditasi atau TT namanya ya. Nah, kalau tidak terakreditasi ini, itu kebijakannya adalah pertama sekolah boleh mengisi dia ya, kemudian akan dilakukan visitasi. Kemudian kalau ada sekolah tersebut terkendala internet dan sebagainya, nah dokumen dia tadi itu, daftar isian akreditasi, itu diberikan secara manual atau di print out ya, di print out kemudian dikirimkan ke pihak BAN provinsi. Kemudian langkah yang ketiga adalah sertifikatnya itu nanti yang muncul akan berlaku selama 5 tahun ya. Nah, ini kalau statusnya sudah terakreditasi tentunya ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau ada sekolah yang menolak mengisi dia atau meminta penundaan akreditasi, maka status sekolah tersebut akan langsung ditetapkan menjadi tidak terakreditasi. Dan bisa mengajukan akreditasi kalau sudah 2 tahun sejak dikeluarkannya sertifikat tidak terakreditasi tersebut. Oke. Berikutnya, yang kedua adalah kebijakan di mana sekolah itu sudah statusnya sudah terakreditasi ya, sudah bagus. Kemudian tapi menunjukkan kinerjanya turun ya, sekolahnya itu dinilainya turun oleh dashboard dilihatnya ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Sekolah tersebut harus mengisi dia juga ya, dia di Sispena ini adanya. Kemudian kalau terkendala internet juga bisa mengajukan secara di print out dikirimkan ke Badan Provinsi. Kemudian apabila nanti keluar sertifikat setelah divisitasi akan berlaku selama 5 tahun. Nah, kalau yang sekolah-sekolah yang tadinya menurun dan kemudian ternyata sekolah itu menolak, maka akan ditetapkan statusnya itu penurunan peringkat. Ya, yang tadinya nilainya A bisa akan berubah menjadi nilainya B, nilainya 85. Ya. Demikian juga kalau sekolah itu tadinya sudah B akan diturunkan menjadi C. Kalau nilai sudah C akan diturunkan menjadi tidak terakreditasi. Nah, kalau keluar sertifikat ini maka akan tetap berlaku selama 5 tahun. Boleh mengusulkan lagi enggak? Boleh, nanti setelah 5 tahun itu bisa melakukan menjadi sasaran ya visitasi kalau sudah tahun berjalan akreditasinya ya sesuai statusnya. Ya, baik.
Berikutnya yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini adalah kalau tidak termasuk dalam kebijakan yang satu dan kebijakan yang kedua tadi, ya. Jadi kalau yang ketiga ini adalah sekolah yang mengajukan akreditasi ulang atau reakreditasi dan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi. Nah, kemudian sekolah tersebut status akreditasi akan berlaku selama 5 tahun. Ini yang otomatis, ya. Kemudian sekolah-sekolah yang mengajukan akreditasi ulang dan dinyatakan memenuhi persyaratan tetapi tidak divisitasi. Jadi asesornya tidak hadir ke sekolah karena kuota, keterbatasan kuota, ya. Maka sertifikatnya akan diperpanjang selama 1 tahun. Secara otomatis ini juga, ya, secara 1 tahun. Setelah 1 tahun itu akan sekolah akan dilakukan visitasi berikutnya dan akan diperpanjang secara otomatis mengeluarkan sertifikat selama 5 tahun, ya. Nah, tapi kalau tidak memenuhi persyaratan setelah reakreditasi tadi, maka yang keluar ya tadi nilainya tetap sama dan tidak divisitasi dengan nilainya berlaku ya sertifikatnya untuk 5 tahun, ya. Kalau tidak mengajukan gimana? Boleh-boleh saja gitu ya. Tidak mengajukan mengulang, maka sertifikat akreditasinya tetap statusnya sama dengan yang lalu, yang sebelumnya dan berlaku selama 5 tahun. Ya. Berikutnya, ini yang keempat adalah kebijakan keempat ini berkaitan dengan kalau sekolah telah dinyatakan tutup ya oleh kota, kabupaten dan sebagainya, maka tidak akan menjadi sasaran akreditasi. Ya. Baik. Nah, ini adalah target akreditasi di tahun 2021, di mana jumlah sekolah dan madrasah di Jawa Barat itu sangat banyak, luar biasa ini, paling banyak seluruh Indonesia ya. Kita sampai 1.567 sekolah gitu, madrasah, dan ini adalah prioritas-prioritas yang menjadi tingkatan-tingkatan yang tadi sudah saya jelaskan ya. Oke. Yang berikutnya adalah, nah ini yang terbarukan. Jadi jadwal akreditasi tahap 2 gelombang 6. Gelombang 6 ini tidak hadir di sini karena gelombang 6 itu adalah sekolah-sekolah yang waktu kemarin ikut sosialisasi tetapi belum selesai mengisi dia, terlambat ngisi dianya. Nah, sekolah-sekolah kemarin itu dikumpulkan lagi masuk ke gelombang 6. Gitu ya. Jadi mereka sudah ikut sosialisasi, sudah mendapatkan informasi seperti ini gitu ya. Itu masuk di gelombang 6. Nah, di gelombang 6 itu akan dilaksanakan kapan visitasinya? Besok Bapak Ibu, tanggal 5 dan tanggal tanggal 4 sampai 5 Oktober 2021 akan dilakukan visitasi ya. Itu sudah disiapkan ya. Berikutnya inilah rombongan Bapak Ibu semuanya gitu ya. Jadi di gelombang ini Bapak Ibu harus siap-siap karena sosialisasi sudah dilakukan kemarin ya kan. Nah, tugas Bapak Ibu sekarang ini adalah mengisi Sispena, mengisi dia ya. Dari mulai 28 September kemarin sampai tanggal 19 Oktober. Masih cukup lama ya. Kemudian nanti ada pendataan asesor, ini tugas kami. Kemudian asesmen kecukupan juga itu tugas asesor. Tapi yang harus dipahami adalah setelah tanggal 19, itu Sispena sekolah akan terkunci. Bapak Ibu tidak bisa lakukan perbaikan. Sekolah tidak bisa melakukan perbaikan pada saat asesor sudah melakukan asesmen kecukupan. Ya. Nah, visitasinya kapan? Nah, kalau gelombang 7 itu Kamis Jumat tanggal 21-22 Oktober. Ya, ini rencananya infonya secara daring begitu ya. Nah, mana dengan gelombang 8 Senin Selasa tanggal 25-26 Oktober itu rencananya ya mohon di mute Bapak Ibu. Ya.
Gelombang 8 itu dilaksanakan secara secara luring ya, tapi ini pun belum ada kebijakan tertulis apakah betul-betul luring atau tidak ya. Nah, divalidasi oleh tim itu pada tanggal 2 sampai 4 November dan seterusnya diverifikasi sampai bulan November. Jadi kalau Bapak Ibu yang kemarin sudah divisitasi dan sebagainya, Bu, kapan sertifikatnya muncul? Ya belum muncul karena ini prosesnya juga belum selesai gitu ya, sampai semuanya selesai dilakukan sampai verifikasi oleh BAN provinsi. Baik. Nah, berikutnya ya inilah yang pemahaman berkaitan dengan jenis indikator compliance di akreditasi. Jadi indikator compliance itu ada dua ya. Yang satu compliance mutlak atau IPM atau ICM di sini, ada juga indikator compliance relatif atau IPR ya. Nah, kalau mutlak itu pertanyaannya atau apa yang kita audit ya oleh asesor audit itu hanya jawabannya itu ya atau tidak. Artinya kalau iya ya berarti lanjut akreditasi gitu ya. Tapi kalau tidak satu ya sudah tidak layak di visitasi. Tapi kalau untuk indikator yang relatif itulah skalanya 1, 2, 3, 4 ya. Ini berkaitan poin-poin yang ada di Dapodik ya. Itu yang bisa nanti oleh asesor ini dilihatnya dan berkaitan dengan nilai-nilai tadi. Oke, berikutnya. Nah, ini yang disebut indikator compliance mutlak. Ada 5 dan 5 ini harus dijawab ya. Kalau ada kurang satu saja, berarti sekolah Bapak Ibu tidak layak divisitasi, tidak layak diakreditasi. Ya. Nomor 1 misalnya tentang izin operasional. Ya. Apabila sekolah Bapak Ibu memang belum punya izin operasional, sebaiknya segera disampaikan saja agar tidak dilanjutkan prosesnya. Ya, dikhawatirkan kemarin ada kasus ya di wilayah lain sekolah tersebut tidak melapor kalau dia belum punya izin operasional. Asesor sudah hadir sehingga dilaporkan dalam berita acara bahwa sekolah itu tidak mempunyai izin operasional. Ya, hanya ya harus diganti tugas asesornya ya, dan itu harus perlu waktu juga gitu. Jadi ya, cukup merepotkan lah gitu ya. Yang kedua, kepala sekolah atau madrasah memiliki surat tanda tamat pendidikan atau pelatihan yang sekarang ini dikenal dengan NUKS ya Bapak Ibu. Tetapi di tahun 2021 nomor 2 ini dianulir ya. Jadi kepala sekolah punya atau tidak punya NUKS masih diperbolehkan, diperkenankan ikut akreditasi ya. Yang ketiga adalah sekolah madrasah pernah meluluskan. Nah, ini pun diwaspadai Bapak Ibu, mohon diperhatikan apakah benar Bapak Ibu sudah meluluskan. Apa buktinya? Tentunya dari daftar nama siswa ya. Nama siswa sudah lulus kemarin. Yang keempat adalah sekolah menyelenggarakan alokasi waktu proses belajar sesuai kurikulum nasional. Jadi kurikulum 2013 ya. Terlihat dari mana? Dari jadwal pelajaran di sekolah tersebut. Dan kelima, sekolah merasa menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan sesuai kurikulum nasional di seluruh kelas. Ini pun ada semacam surat pernyataan ya dari kepala sekolah bahwa sekolah menggunakan kurikulum nasional. Oke. Baik, kemudian nah inilah yang disebut indikator relatif ya. Ini indikator relatif ini itu kita lihat di sini ada 10 poin ya. Dan Bapak Ibu ini sudah menjawab di Dapodik. Bagaimana jumlah gurunya sudah berkualifikasi S1 atau D4 ya. Kemudian gurunya apakah sudah memiliki sertifikat pendidik, berapa orang, kemudian sudah mengajarnya sudah linear atau belum. Apakah sekolah juga memiliki tenaga administrasi yang memenuhi persyaratan ya. Kemudian sekolah mempunyai kepala laboratorium dan sebagainya, itu tergantung ya, ada untuk SMA, SMK, SLB berbeda-beda. Kemudian yang keenam adalah memiliki kepala perpustakaan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Kemudian jumlah siswa per rombel ya. Kemudian bangunan sekolahnya, instalasi listriknya, berapa dayanya dan seterusnya. Memiliki ruangan penunjang seperti ruang praktek dan sebagainya, termasuk memiliki jumlah WC atau jamban yang cukup di sekolah tersebut.
Ini yang relatif ya. Data ini adanya di Dapodik. Jadi sudah dilihat. Nah, pada saat divisitasi nanti, ini adalah rumus penilaian akhir Bapak Ibu. Jadi di tahap pertama saat asesor memberikan nilai kecukupan, itu bobot nilainya 0,15 atau 15% dari nilai asesmen kecukupan. Ya. Sedangkan untuk tahap visitasi pada saat asesor hadir, baik luring maupun daring, bobot nilainya adalah 85%. Ya. Kita lihat di sini bobotnya. Bobot yang paling tinggi adalah mutu lulusan. Sehingga ini mohon Bapak Ibu upayakan dapat nilai bagus ini di sini ya, di mutu lulusan ya. Karena mutu lulusan ini adalah bobotnya paling tinggi. Ya. Begitu juga dengan proses pembelajaran 0,25. Dan untuk mutu guru dan manajemen sekolah masing-masing 15%. Ya. Nah ini perumusan nilai akhirnya sehingga nanti ketemu menggunakan sistem ya Bapak Ibu akan terlihat bahwa nilai akhir kita berapa sih gitu ya. Yang tentunya yang bisa menghitung dan sebagainya adalah asesor ya. Tetapi sekolah bisa lihat nggak Bu? Sekolah bisa menghitung sementara di Sispena masing-masing di saat menghitung dia. Ya, setelah menghitung dia itu terlihat ya. Baik, berikutnya. Nah, sumber informasi yang akan digali oleh asesor yang hadir di sekolah Bapak Ibu itu ada beberapa langkah ya. Ada pertama melakukan observasi, kemudian melakukan wawancara, melakukan diskusi, kemudian juga angket. Ya, nanti akan saya jelaskan berkaitan dengan angket. Kemudian telaah dokumen ya. Di sini ada pengecekan dokumen-dokumen yang sudah diupload oleh Bapak Ibu di Sispena. Kalau misalnya belum semua atau belum dianggap lengkap oleh pihak asesor, biasanya asesor akan minta dikirim kembali ya kelengkapannya. Dan ada juga indikator compliance yang berdasarkan Dapodik atau EMIS, Puspendik, dan di luar Dapodik ini adalah data yang masuk langsung ke Ban Akreditasi Nasional Pusat. Ya. Oke. Berikutnya, inilah yang disebut IASP 2020, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020. Ya. Jadi di dalam IASP itu ada 4 komponen. Komponen pertama mutu lulusan, komponen kedua proses pembelajaran, komponen ketiga mutu guru, komponen keempat manajemen sekolah. Ya, di mana setiap komponen itu ada mempunyai subkomponen. Ya, ada karakter siswa, kompetensi dan seterusnya ya, masuk sampai ke manajemen. Nah, berapa sih jumlah butirnya? Semuanya sama untuk butir-butir nomor ini ya, poin-poin ini jumlah 35 ini sama semua jenjang. SD, MI, MTS, SMP, SMA, SMK, MA dan ini sama. Ini namanya butir inti. Pertanyaannya sama? Sama. Dokumen yang diminta sama? Sama. Ya, ini nomor 1 sampai 35 butir. Apa yang membedakan? Ada istilahnya butir kekhususan. Di butir kekhususan ini hanya untuk SDMI, SMK dan atau MAK dan SLB. SMP, SMA ada enggak? Tidak ada. Tidak ada butir kekhususan ya. Nah, di butir-butir ini muncul SD itu hanya 1 tambahannya. Hanya 1 saja. Ya. SMK ini yang cukup banyak Bapak Ibu. Jadi ada beberapa poin sampai 9 nomor ini butir tambahannya gitu ya. Jadi 39 tambah 9 jadi ada 44 butir untuk SMK dan itu cukup kelengkapannya cukup banyak juga gitu ya. Nah, untuk SLB bagaimana? Untuk SLB cukup ada 5 butir kekhususan. Ini semua adanya di instrumen IASP 2020 di setiap jenjang.
Sehingga Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu Pengawas Pembina mohon dipastikan tidak salah dalam membaca instrumen IASP 2020 ya. Jangan sampai untuk jenjang SD tapi bacanya yang SLB misalnya gitu ya, atau baca yang punya SMK gitu ya, walaupun tadi disebutnya sama untuk butir inti ya. Baik. Berikutnya ini contoh butir kekhususan untuk jenjang SD. Hanya satu nomor ya. Jadi ada di nomor butir 36. Yang ditanyakan adalah Yang ditanyakan adalah guru mengembangkan perangkat pembelajaran tematik terpadu. Nah, ini pertanyaannya, kemudian ini level-level yang bisa ditentukan oleh pihak sekolah maupun asesor yang tentunya dilengkapi dengan bukti fisik. Ya, ini contohnya saja. Baik. Berikutnya ini gambaran cara membaca membaca instrumen. Ya. Jadi di dalam instrumen itu tertulis ada komponennya, ada subkomponen, ada indikator. Nah, di dalam setiap indikator itu ada pernyataan menunjukkan, contohnya ya, nomor 1, menunjukkan perilaku disiplin terhadap tata tertib sekolah atau madrasah dalam berbagai situasi. Ya. Ini adalah soal butir nomor 1 yang harus dijawab, dipilih oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun nanti oleh asesor berkaitan dengan pembuktiannya adalah dokumen-dokumen yang diminta. Ya. Nah, apa yang membedakan level 1, 2, 3, dan 4, makin tinggi levelnya itu artinya lebih sempurna gitu ya. Contohnya disiplin itu sudah membudaya. Membudaya itu artinya tidak perlu diperintah lagi, kemudian dampaknya sudah terlihat dengan nyata, konsisten dilakukan, itu namanya membudaya. Sehingga levelnya 4. Ya. Bagaimana dengan yang 3? Yang ketiga itu ada statement sini, sekolah menerima penghargaan atau prestasi kedisiplinan. Maksud prestasi atau penghargaan ini bukan berarti sertifikat, piagam atau piala apapun itu, bukan, tapi pengakuan dari masyarakat pun ini sudah bisa dilihat atau dinyatakan sebagai sekolah yang melaksanakan tata tertib dengan baik ya. Nah, kalau bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2 itu hanya terbatas saja tertibnya di sekolah gitu ya. Di luar sekolah bisa saja siswanya tidak disiplin gitu ya, sehingga ini butir kedua. Nah, kalau level ke-1 itu menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib tapi terbatas di kelas saja. Jadi tertibnya di kelas saja, di luar kelas sudah mulai tidak tertib lagi siswanya gitu ya. Nah, itu level 1. Nah, ini contoh ya. Jadi tampilan instrumen itu seperti ini yang harus Bapak Ibu pilih levelnya ya. Baik. Berikutnya ini adalah, sebentar, saya harus admit lagi. Ya. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan peringkat ya. Ini yang membedakan peringkat akreditasi sekarang dengan sebelum tahun 2020 ya. Kalau pengen nilainya A gitu ya, atau disebut unggul, Bapak Ibu harus meraih nilai 91 sampai 100. Ya, itu unggul. Ya. Akreditasi B atau baik itu nilai yang diraihnya 81 sampai 90. Ya. Sedangkan peringkat C atau cukup itu adalah nilai perolehannya 71 sampai 80. Bagaimana dengan nilai yang di bawah 71? Ya, itu termasuk kategori tidak terakreditasi. Nah, ini berbeda. Kalau dulu nilai 89 itu sudah A ya. Di atas 80 itu sudah A. Nah, sekarang sudah tidak bisa Bapak Ibu ya. Jadi jangan nanti punya anggapan bahwa saya dulu A, Bu, nilainya 89 gitu. Masa sekarang nggak bisa naik? Ya bisa saja kalau memang ada peningkatan yang lebih baik. Kenapa tidak gitu ya? Kok tetap sekarang nilainya jadi B? Gitu. Padahal nilainya sama 89. Ya karena ini kebijakan yang terbaru. Kalau pengen A itu ya di atas 9 harus 91 baru A gitu ya. Kalau 89 tetap dia B akreditasinya. Oke, baik.
Berikutnya ini adalah info visitasi akreditasi yang harus Bapak Ibu siapkan karena kebijakan-kebijakan pandemi kemarin ya. Jadi memang pada saat kebijakan itu menentukan kita harus luring oleh Pemda setempat, ya mau tidak mau visitasi pun dilaksanakan secara luring gitu ya. Bagaimana dengan daring? Kalau daring ya tentunya ada lagi kebijakan sesuai pos akreditasi. Kalau memang kebijakannya daring ya kita ikuti secara daring. Jadi tidak bisa tawar-menawar ya. Berikutnya, berhubung gelombang ke-7 itu adalah akan dilaksanakan secara daring, sehingga ini adalah poin-poin yang harus Bapak Ibu perhatikan ya. Bu, kalau gimana dengan yang luring sementara sampai saat ini walaupun informasinya luring ya, tapi saya khawatir juga terjadi perubahan, sebaiknya diperhatikan saja dulu untuk kita diikuti ya. Baik. Ya, berikutnya adalah langkah-langkah ini. Yang pertama adalah asesor menerima surat tugas dulu ya dari Ban SM, kemudian masing-masing asesor itu akan mengisi fakta integritas, ini berkaitan dengan asesor dan sebagainya, itu masih soal asesor. Dan untuk yang sekolah, pihak sekolah itu ada di poin G ya. Jadi di poin G itu adalah pihak sekolah menjelaskan profil sekolah madrasah kepada asesor ya. Kemudian asesor mengobservasi, kemudian masing-masing asesor memilih 2 kelas yang berbeda untuk diobservasi secara daring. Kemudian sekolah juga harus mengunggah foto sarana dan seterusnya yang harus dilaporkan dalam Sispena. Ya. Berikutnya adalah yang ini lanjutan saja. Bagaimana? Ya, mohon di mute Bapak, Ibu, mohon. Ya. Yang harus dilakukan adalah pada saat asesor melakukan wawancara, ya, memberikan angket dan seterusnya, ini adalah langkah-langkah, ya. Yang penting pada saat asesor itu datang, Bapak Ibu jangan lupa mengisi berita acara, menandatangani secara digital ya, yang sudah ada. Tapi kalau untuk yang luring harus langsung. Kemudian juga harus menyiapkan foto-foto yang diminta oleh asesor berkaitan dengan sekolah yang ada di sekolah Bapak Ibu tentunya ya. Baik. Ya. Nah, ini apa sih persiapan sekolah? Ini justru triknya yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Oke. Ya, pertama Bapak Ibu harus update data Dapodik. Karena di Dapodik itu terkesan nilainya turun, padahal Bapak Ibu sebetulnya sudah memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ada peningkatan. Misalnya ada penambahan sarana prasarana, ya, kemudian guru-gurunya juga sudah nambah, siswanya juga sudah bertambah, tapi tidak diupdate Dapodiknya, sehingga seperti ini. Ya. Contoh kecil saja, beberapa waktu yang lalu ada sekolah-sekolah yang ternyata setelah saya datangi atau dikunjungi oleh tim Ban lainnya, ada peningkatan di Dapodik ya, dan sekolah itu tidak lakukan update sehingga kesannya rendah ya, yang seharusnya bisa dibantu dari Dapodik. Oke. Berikutnya, mohon sekolah membentuk tim akreditasi yang terdiri dari 4 kelompok sesuai komponen IASP. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah mohon membuat tim itu 4 kelompok. Ada mutu lulusan, kelompok proses pembelajaran, proses mutu guru, dan manajemen sekolah. 4 kelompok ini adalah diberikan tugas untuk membaca IASP, memahaminya, dan menyiapkan bukti fisiknya. Ya, ini di statement ketiga. Setiap kelompok mempelajari IASP, mencatat dokumen fisiknya, dan harus disiapkan untuk mempermudah pada saat harus diupload oleh operator ini ya. Kemudian melengkapi dokumen yang sesuai dengan butir dan disimpan dalam folder. Nah, sebaiknya Bapak Ibu menyimpan semua dokumen yang sudah dalam bentuk PDF tadi itu dalam folder, dalam Google Drive. Ya, disimpan per butir. Misalnya butir 1 yang dibutuhkan adalah tata tertib, kemudian dan yang lain itu di butir 1. Ya, folder kedua, butir kedua apa yang diperlukan. Ya,
nanti Bapak Ibu akan saya share berkaitan dengan bukti fisik ya, apa saja yang dibutuhkan di setiap butir, sehingga itu akan membantu Bapak Ibu mempersiapkan untuk setiap butirnya ya. Baik. Berikutnya adalah sebelum visitasi ya, sekolah itu harus mengisi data isian akreditasi atau DIA ya, dan mengunggahnya dokumen-dokumen tadi di Sispena. Ya, ini juga sudah kebijakan. Yang berikutnya untuk wawancara, karena untuk luring maupun daring itu harus ada proses wawancara. Disiapkan 15 orang yang meliputi beberapa unsur ya. Yang merah ini adalah kekhususan untuk SMK ya, tetapi yang hitam ini bisa Bapak Ibu siapkan. 1 orang kepala sekolah, kemudian 3 orang guru dari mata pelajaran yang berbeda, 1 orang tenaga kependidikan atau staf administrasi, 6 orang siswa dari tingkat atau kelas yang berbeda, misalnya kelas 6, 7, 8 atau 10, 11, 12 atau kelas, kalau di SD ada level rendah atau tinggi ya. Jadi misalnya ke siswa kelas 4, 5, 6 gitu ya, itu boleh, atau kelas 3, 4 dan 6 silahkan. Yang penting berbeda ya. Kemudian 1 orang perwakilan orang tua siswa atau komite ya. Ini yang ada untuk sekolah-sekolah. Yang merah ini adalah khusus SMK. Jadi untuk SMK harus disiapkan alumni, ada untuk pemangku kepentingan dari dunia industri dan sebagainya. Oke. Nah, berikutnya ini tekniknya. Pertama, link visitasi itu diberikan oleh Ban SM. Jadi bukan dari pihak sekolah, tapi dari pihak BAN, itu nanti akan disampaikan ya. Bapak Ibu tenang saja, nanti akan ada nomor kodenya, ada linknya, yang penting Bapak Ibu membaca dengan cermat ya. Nah, yang pertama adalah di hari pertama ya Bapak Ibu, lakukan temu awal. Temu awal itu ya saling berkenalan lah begitu ya. Berkenalan antara pihak sekolah dengan asesor dan seterusnya. Termasuk di temu awal ini kepala sekolah menyampaikan profil sekolah. Profil sekolah bisa disampaikan dalam bentuk video singkat, bisa juga menggunakan PowerPoint ya dan sebagainya. Silahkan saja disampaikan dengan cara yang mudah dan nyaman dan mudah difahami oleh pihak asesor. Kemudian dilakukan wawancara dengan kepala sekolah ya. Nah, setelah istirahat baru masuk wawancara ke para wakil-wakil nih ya. Setelah itu wawancara ke guru. Nah, kemudian setelah istirahat siang masuk ke wawancara siswa atau alumni dan komite atau pemangku kepentingan ya. Ini di hari pertama ya. Tapi kalau nggak salah untuk siswa itu masuknya nanti di hari kedua ya. Baik. Nah, di hari kedua apa yang dilakukan? Di hari kedua itu asesor akan melihat proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Gurunya mohon disiapkan 2 orang yang berbeda. Jadi misalnya saya asesor 1 dan ada mungkin teman saya asesor 2, kami akan masuk ke mata pelajaran yang berbeda, ya, mengikuti. Versinya seperti apa? Versi yang ada atau yang dilakukan oleh pihak sekolah. Apakah itu menggunakan Zoom meeting atau menggunakan Google Meet atau misalnya menggunakan guru kunjung, silahkan. Yang penting kami asesor mengikuti apa yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Yang jelas sekolah menyiapkan 2 guru dengan mapel yang berbeda. Nah, ini nanti setelah observasi ini selesai, baru wawancara dengan siswa, kalau nggak salah kemarin itu ya, kurang lebih 1,5 jam wawancara dengan siswa. Setelah itu istirahat siang. Nah, istirahat siang ini ada waktu khusus untuk asesor saja. Jadi pihak sekolah keluar dari breakout, kemudian asesor hanya bertemu, dan nanti jam 3 sore baru bertemu lagi untuk temu akhir. Ya, setelah temu akhir ya selesai untuk proses visitasinya, gitu ya. Baik. Nah, ini kendala-kendala dan solusi yang bisa kita siasati berkaitan dengan Bapak Ibu. Kondisi sekolah kita kan beda-beda ya, gitu. Jadi misalnya, oh Bu, sinyalnya kurang baik, gitu ya, sering ada kendala sinyal. Nah, solusinya apa? Silahkan cari tempat yang ada jaringan sinyalnya baik. Misalnya, misalnya kondisi sekolahnya itu di pegunungan atau jauh kemana-mana, tapi
di kantor Pak Lurah atau kantor kecamatan sinyalnya bagus, ya udah pindah ke situ aja. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Tidak harus di sekolah, boleh, nggak ada masalah. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kesiapan SDM untuk operasional IT. Nah, ini pun menjadi kendala ya, sehingga solusinya adalah mohon minta bantuan ke tim operator sekolah terdekat ya, minta bantuannya. Jadi jangan sampai sekolah itu buka Zoom nggak bisa ya, kemudian share screen tidak bisa, kemudian melakukan apapun yang berkaitan operasional IT itu tidak paham gitu ya, itu akan menghambat. Jadi mohon bantuan ke sekolah terdekat ya. Nah, berikutnya adalah personal tidak lengkap ya. Nah, ini pun mohon dilakukan dengan koordinasi internal. Artinya jangan sampai gurunya tidak hadir, kepala sekolahnya ada ya yang namanya siap-siap tapi termasuk ada aja kendala begitu ya. Kemudian misalnya siswanya juga tidak lengkap. Nah, ini sebaiknya hindari. Jadi jauh-jauh hari Bapak Ibu sudah lengkap dengan personilnya. Apakah guru semuanya hadir? Sebaiknya hadir selama visitasi 2 hari ini ya. Nah, berikutnya adalah yang keempat, dokumennya tidak ada ya. Jangan sekali-kali Bapak Ibu pada saat asesor bertanya, apakah dokumen ini ada? Bapak Ibu menjawab, tidak ada. Nah, itu udah kepala asesor sudah langsung, waduh, ini kok nggak ada upaya gitu ya. Sehingga solusinya apa? Dokumen itu semuanya simpan di Google Drive ya. Termasuk saya himbau sekolah-sekolah membuat video profil sekolah, durasinya nggak usah lama-lama, paling lama itu 6-7 menit itu sudah bagus ya. Jadi jangan lama-lama, tapi isinya harus, kontennya harus sesuai apa yang akan disampaikan ya. Jadi jangan lama video itu menggambarkan halaman sekolah lama gitu ya. Kemudian pindah ke ruangan guru lama, bukan seperti itu. Jadi yang namanya profil sekolah itu posisi sekolah seperti apa, di mana letaknya, kemudian bagaimana data guru, data siswa, prestasi apa yang sudah diraih, kegiatan dan seterusnya. Itu namanya profil sekolah. Ya, nah termasuk saya pun memohon Bapak Ibu membuat juga video pembelajaran. Ini mensiasati apabila pada saat hari kedua ternyata ya banyak kendala yang ternyata internet tiba-tiba ngedrop lah atau apapun itu sehingga bisa tidak terlaksana dengan baik, video pembelajaran ini bisa dikirimkan ke asesor untuk melengkapi penilaiannya. Ya, ini himbauan dari saya saja. Kemudian yang kelima adalah gugup. Nah, gugup ini terlihat ya dari wajah Bapak Ibu pada saat diwawancara oleh asesor gitu ya. Wajahnya tegang gitu ya, tidak ada senyum. Kemudian saat diwawancara karena tidak percaya diri lihat kanan kiri itu juga akan berpengaruh begitu ya. Sehingga solusinya adalah tetap tenang dan santai saja karena ini hal wawancara biasa ya. Nah, kemudian yang keenam adalah siswa mengisi angket pada butir nomor 4. Ya, linknya itu dari asesor, bukan dari Bapak Ibu sekolah, tapi dari asesor 1 dan asesor 2. Kedua-duanya harus diisi oleh pihak sekolah. Ya, nah solusinya adalah dibimbing siswa atau diberikan penjelasan sebelum mengisi angket, karena gara-gara angket inilah yang berkaitan dengan bullying. Kalau Bapak Ibu salah memberikan arahan, siswa tidak tahu, dan dia asal menjawab, nilainya akan drop, jatuh. Skor untuk bullying ini paling tinggi ya dari yang lainnya. Nah, inilah yang namanya angket nomor 4. Ini adanya di mana, Bu? Adanya di IASP 2020. Silakan Bapak Ibu buka. IASP 2020 nomor 4, semuanya sama dari semua jenjang. Semuanya sama ya, ini isinya. Nah, link yang akan dikirim ke siswa melalui sekolah itu isinya seperti ini. Ya. Perhatikan di sini, apabila jawabannya ya dan tidak, ya itu nilainya 1, tidak itu 0 untuk nomor 1. Ya. Tapi lihat nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya, pernahkah kamu dilatih atau diberitahu bagaimana cara menghindari bully? Kalau dia jawabannya ya, nilainya 1. Ya.
Jawabannya tidak, nilainya 0. Nah, ya. Bagaimana dengan nomor 3? Nah ini, pernahkah kamu dibully di sekolah atau madrasah? Siswa menjawabnya iya, ya dapat nilainya 0. Ya. Harusnya jawabannya apa? Tidak, kalau memang tidak pernah dilakukan bullying. Nah, ini adalah yang harus difahami oleh siswa pada saat mengisi. Ya, jadi jangan diperintahkan, udahlah yang penting isi jawabannya ya. Ya sudahlah, nama siswa checklist ya semua nilainya jatuh gitu. Karena ada jawabannya ya tapi nilainya 0 ya. Nah, ini yang maksud saya mohon diperhatikan oleh Bapak Ibu, ini ada salah satu trik ya bagaimana menghadapi siswa pada saat mengisi angket nomor 4. Ini angket ini khusus untuk siswa ya. Berapa jumlahnya? Kurang lebih 20 siswa yang mengisi angket ya. Baik, berikutnya ini yang tadi lanjutan saja, bagaimana mempersiapkan fasilitas jaringan internet ya. Jadi mohon persiapkan dengan baik, kemudian memastikan semua dokumen fisik maupun digital juga tersimpan dengan baik. Jangan sampai gini loh, mana coba dokumen tentang RPP misalnya. Bapak Ibu yang ditanya itu bingung, disimpan di mana ya gitu ya. Atau alasannya di laptopnya rusak, dibawa di laptop, operatornya sakit dan sebagainya, itu terkesan menghindar ya. Kemudian memenuhi semua ketentuan persyaratan yang telah ditentukan oleh BANSM ya. Nah, ini yang diminta oleh. Nah, ini persiapan tambahan Bapak Ibu, saya mengulas kembali yang tadi. Jadi semua dokumen itu disimpan dalam bentuk PDF ya. Dimasukkan dalam folder untuk setiap butir. Kemudian simpan dalam Google Drive ya, per butir-butir tadi. Sekolah membuat video profil sekolah dengan durasi, saya malah ngomong 3 menit ya. Durasi 3 menit, ini terlalu singkat nih. 7 menit maksud saya. Durasi 7 menit ya. Lebih dari itu membosankan. Jadi jangan lama-lama ya. Jadi jangan lama-lama asesor menonton profil sekolah yang cukup lama, itu akan membawa bosan. Kemudian siapkan video proses pembelajaran, baik luring maupun daring atau guru kunjung, itu silahkan, boleh saja ya. Kemudian pastikan sinyal internet dalam keadaan baik. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, karena sejatinya adalah mutu dan kompetensi lulusan yang baik merupakan hasil dari proses pembelajaran yang baik yang diberikan oleh guru yang bermutu, yang didukung oleh manajemen sekolah madrasah yang efektif dan efisien. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan selanjutnya nanti kita akan buka tanya jawab. Ya, baik. Demikian Bapak Ibu paparan dari saya, dan selanjutnya masih ada waktu kita bisa tanya jawab. Silakan kesiapan Bapak Ibu seperti apa. Ada yang masih belum paham mungkin ya. Dan jangan lupa nanti Bapak Ibu akan mengisi daftar hadir, silahkan diisi. Ada sudah di chat, sudah di share itu. Silahkan mengisi daftar hadir karena berkaitan dengan bila saya membutuhkan informasi dari sekolah Bapak Ibu semuanya. Ya. Demikian Bapak Ibu, dan selanjutnya silakan pertanyaan kita atur menggunakan raise hand dulu. Setelah raise hand baru nanti silakan langsung dibuka saja mikrofonnya. Silakan. Ya, siapa yang akan bertanya? Bu Dina. Ya, baik. Perkenalkan dulu Ibu, siapa dan seterusnya. Ya. Halo? Halo? Ya, silakan Ibu Yati, Bu Haji, mangga. Ya, terima kasih. Bisa terdengar Bu suaranya, Bu? Terdengar, Ibu. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, yang walaupun melalui dunia maya, yang tentu ini pun sebagai salah satu sarana yang bisa kita lakukan. Ada hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan tadi ada tugas dari Ibu Kasih, ya Bu ya. Secara kebetulan Bu Kasih ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal, kemudian tadi memberikan tugas kepada saya selaku pengawas pembina di Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Tentu
kami dari Kementerian Agama menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPA, khusus barangkali kepada Ibu Dina yang cantik, yang supel, yang serba-serba begitu, yang memberikan satu sarana, memberikan juga satu hal yang terkait dibutuhkan oleh kami, ya khususnya barangkali di madrasah, yaitu madrasah aliyah maupun madrasah sanawiyah dan madrasah ibtidaiyah yang masuk dalam sasaran akreditasi. Nah tentu sekali lagi kami haturkan terima kasih dan mohon maaf tadi Ibu Kasih tidak bisa ikut dalam kegiatan Zoom ini, ya. Dan tentu ada amanat buat kawan-kawan selaku pengawas pembina dari madrasah aliyah maupun juga madrasah sanawiyah dan madrasah ibtidaiyah. Setelah rangkaian kegiatan seperti ini, tentu madrasah-madrasah yang masuk menjadi sasaran untuk akreditasi di gelombang 78, kita selaku pengawas pembina memiliki tugas untuk senantiasa memberikan bimbingan kepada madrasah-madrasah tersebut. Nah tadi tentu Bu Dina terima kasih sudah dipaparkan terkait dengan akreditasi yang katanya yang tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Yang alhamdulillah beberapa pertemuan-pertemuan madrasah maupun juga sekolah-sekolah sudah diberikan sebuah pencerahan oleh Ibu yang mudah-mudahan itu dijadikan sebagai pedoman tentu oleh madrasah maupun juga sekolah. Itu saja barangkali Bu Dina cantik, sekali lagi hatur nuhun, mudah-mudahan segala apa yang dilakukan oleh Ibu untuk kami terkait dengan bagaimana madrasah maupun juga sekolah mengikuti satu rangkaian kegiatan akreditasi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang tentu mohon doa dari Ibu selaku Ketua KPA, kalau mama ada kawan-kawan, artinya ada madrasah yang senantiasa mencat Ibu gitu ya, terkait dengan ada pertanyaan atau juga ada masalah-masalah, mohon dengan amat dan teramat sangat diberikan respon yang bisa memberikan kebahagiaan buat kawan-kawan kita. Baik. Itu saja Ibu Dina, hatur nuhun, sawang kulan deui, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hatur nuhun Ibu Haji, karena memang betul Ibu itu tugas saya khususnya ya. Jadi KPA di Kabupaten Bogor ini termasuk yang paling banyak jumlah sekolah madrasahnya, paling banyak jumlah asesornya dibandingkan kota kabupaten yang lainnya. Contohnya kemarin saja Purwakarta. Mereka tanya, Bu Dina, gelombang sekian berapa sekolah? Saya katakan 19 sekolah. Aduh, di Purwakarta mah cuma 2 tuh kan. Jadi kan aduh 2 mah gampang ya gitu ya. Membinanya mudah gitu. Tapi untuk saya karena keterbatasan saya tidak bisa langsung datang ke sekolah Bapak Ibu, sehingga saya upayakan seperti ini karena harapannya ya sekolah paham apa yang harus dilakukan. Ya, jangan sampai sekolah ketidakfahaman ini tidak mencari tahu dan tiba-tiba melakukan hal-hal sendiri tanpa bimbingan. Akhirnya yang dikasihan nanti ya sekolah itu sendiri gitu. Karena tidak bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Ya. Target saya untuk Kabupaten Bogor itu semuanya harus dinyatakan terakreditasi. Jangan sampai ada yang tidak terakreditasi. Karena tahun kemarin pun alhamdulillah lolos semuanya dinyatakan terakreditasi dan memang tidak ada, tapi kota kabupaten masih ada sekolah yang dinyatakan tidak terakreditasi. Hatur nuhun Bu Haji, mangga atas supportnya. Ya, berikutnya ada Bapak Fauzi Rahman. Silakan Pak Fauzi, dibuka saja mute ini mikrofonnya. Ya. Baik, terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas paparannya sehingga kita bisa lebih jelas lagi sekarang terkait dengan IASP ini, instrumen akreditasi satuan pendidikan yang dengan pola yang baru ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami semua instrumen itu sehingga ya, target kita semuanya sekolah yang ada di Bogor dapat A kan. Amin, amin. Ada yang saya tanyakan Bu Dina, kami memang sekolah baru ini SMA Al-Azhar yang ada di Cilongkong. Terkait sampai saat ini kami belum bisa mengakses Sispena karena NPSN belum bisa ditarik dari Dapodik.
kata Pak Dadan. Kemarin saya sampaikan ke Pak Dadan. Pak Dadan, bagaimana ini untuk yang SMA Al-Azhar? Masalahnya sampai saat ini saya belum bisa mengakses Sispena. Kata Pak Dadan, belum ketarik itu Pak ininya apa namanya dari Dapodiknya NPSN Bapak. Maka saya mohon solusinya. Karena ini sudah waktu terus berjalan ini. Sampai saat ini kami belum mengakses itu. Ya. Itu mungkin Bu. Terima kasih. Mohon info Pak, SMA Al-Azhar ya? Ya. Sebentar. SMA. Saya akan laporkan langsung. Ya, baik. Terima kasih Pak Fauzi. Jadi kalau memang ini sampai saat ini belum bisa mengakses Sispena, Bapak nggak usah panik Pak. Yang penting Bapak siapkan dokumen-dokumen Bapak sesuai butir yang diminta. Simpan semuanya dalam bentuk PDF. Pada saat Bapak membuka Sispena nanti, 1 jam selesai Pak. Kalau semuanya lengkap. Gitu. Kenapa orang itu kadang lama? Bu, itu pertanyaannya itu berulang-ulang Bapak Ibu. Ibu kenapa ini nggak warnanya hijau gitu ya? Aduh, Bang itu kenapa nggak hijau-hijau gitu ya? Jadi ini juga mohon diperhatikan nih dalam mengisi Sispena. Pada saat Bapak Ibu mengisi Sispena 1 butir, nomor 1 ya, itu langsung reload Pak. Setelah simpan tapi ya. Kan itu nanti ada level berapa dan sebagainya Bapak klik simpan, jangan lupa klik simpan. Setelah klik simpan, Bapak klik reload. Reload itu yang ada setengah lingkaran di ujung sebelah kiri ya. Itu klik reload. Ya. Muter, nanti baru warnanya dia hijau. Nomor 1 selesai. Nomor 2, begitu lagi. Ketik kesimpulan level berapa? Level 4 misalnya. Simpan, jangan lupa klik simpan. Nanti ada pertanyaan, apakah yakin disimpan? Klik OK. Setelah OK nanti reload lagi, muter lagi. Kalau tidak seperti itu, warnanya nggak akan berubah hijau. Padahal Bapak rasanya udah nyimpen deh gitu ya. Rasanya sudah ngeklik deh, udah ngisi deh. Tapi kenapa kok warnanya nggak hijau Bu Dina? Itu banyak pertanyaan seperti itu. Ya, nah sehingga kalau Pak Fauzi sudah menyiapkan semua dokumennya dengan baik dalam versi PDF, kalau nanti Sispena sudah terbuka untuk Bapak ya sudah diakses, Bapak sejam pun beres Pak, tinggal upload aja gitu ya. Itu kan yang diupload dokumen itu 94 dokumen ya. Jadi itu cukup diupload saya. Selama udah siap tenang Pak. Karena itu pun triknya asesor. Asesor juga kalau tidak siap secara Excel dulu atau di draft dulu langsung di Sispena, wah itu banyak halangan Pak, yang sinyalnya terputus, nanti hilang, ulang lagi dari awal gitu ya. Jadi lebih baik siapkan dulu secara soft copy ya Pak ya, silakan dilihat. Jangan lupa membuat video profil, jangan lupa membuat video pembelajaran untuk jaga-jaga saja. Baik, oke. Terima kasih. Ya, satu lagi boleh Bu? Oh ya silakan, mangga silakan. Gimana Pak? Ini tadi terkait dengan orang tua. Kemarin juga saya tanyakan orang tua kami kan memang tidak di daerah Cigombong, agak berjauhan. Bolehkah? Kan kami sekolah baru pasti kan luring ya Bu, dimasuknya di gelombang ke-8. Iya, rencananya luring sekolah yang belum ke-8. terakreditasi. Nah itu. Kalau misalnya visitasinya luring, orang tuanya itu apa harus ada di tempat atau cukup kita by Zoom atau bagaimana gitu dengan daring orang tuanya? Karena orang tuanya nggak ada sekitaran Cigombong, dari Sabang sampai Merauke. Karena kami boarding kan Bu. Gitu. Yang paling dekat di mana Pak? Dari mana? Jakarta paling Bu. Jakarta nggak memungkinkan juga ya. Baik, itu nanti Bapak sampaikan di awal saja Pak. Itu kan nanti pada saat Bapak sudah ketahuan siapa asesornya, asesor itu akan menghubungi Bapak, ya. Oke, baik. Ya, nanti Bapak sampaikan aja, Bapak atau Ibu asesor, mohon maaf ini untuk orang tua siswa tidak bisa hadir secara luring. Bagaimana dengan kondisi ini? Apakah bisa didatangkan secara daring atau seperti apa? Silakan aja difasilitasi, ya, tidak ada masalah. Bisa dilakukan. Oke, baik, makasih Bu Dina. Sama, ya. Berikutnya Bapak dari SDN Bojong 04, mangga Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDN Bojong 4 akan bertanya yaitu mengenai izin operasional sekolah. Kalau saya
selama saya di sini tuh tidak ada gitu izin operasional sekolah. Dan juga bertanya kepada kepala sekolah, jawabannya sama, tidak tahu ya. Terus bagaimana nih Bu jalan keluarnya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi saya juga diingatkan, memang untuk sekolah negeri itu pada umumnya tidak memegang langsung izin operasional gitu ya. Karena izin operasional itu biasanya tersimpan atau aslinya disimpan oleh Dinas Pendidikan Kota Kabupaten setempat gitu. Nah, sekarang yang penting Bapak minimal punya dokumen dulu Pak, benar-benar nih sekolah ini memang diakui oleh Dinas Kabupaten gitu ya. Sehingga Bapak bisa koordinasi saja nanti ke Dinas Kabupaten, nanti akan saya sampaikan Pak hal ini kepada pemangku kebijakan apa yang bisa disampaikan agar sekolah untuk yang negeri khususnya SD memang yang menjadi hambatan itu tidak langsung mempunyai atau tidak memegang izin operasional ya. Yang kemarin juga pernah yang mengirimkan ke saya ada juga surat dari keterangan desa gitu. Ya selama itu Pak ada pengakuan dipegang dulu Pak sementara. Karena saya yakin kalau SD negeri mah gitu ya biasanya sudah di-cover oleh Dinas Pendidikan Kota Kabupaten ya. Kecuali untuk yang swasta. Gitu ya Pak. Ada lagi? Sudah cukup? Baik. Kalau sudah cukup berikutnya Pak Bambang ya dari SMA Katapang 3. Silakan Pak. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Ya, sore. Ini yang perlu mau saya katakan begini, Bu Dina. Ya. Sosialisasi kemarin, saya dengan guru yang bisa dikatakan pandai IT ya. Jadi pas di pertengahan sosialisasi itu, saya harus ada pekerjaan yang lain yang tidak bisa kami tinggalkan, akhirnya saya keluar dari sosialisasi itu dan tidak mengerti kembali. Yeah. Kemudian setelah itu sekolah kami itu kan ada ini Bu, jadi dari KBTK, SD, SMP, SMA itu satu atap gitu ya. Sebelumnya kami mendengar dari kepala sekolah SD berkaitan dengan akreditasi itu ada apa ini yang namanya perpanjangan akreditasi ya. Oh iya. Yeah. Itu saya mendengarnya katanya selama misalkan kita memilih itu jadi nanti tidak diakreditasi, kemudian nilainya itu akan sama dengan yang nilai tahun sebelumnya. Ya. Nah itu mohon penjelasan itu Ibu. Ya baik. Ya baik. Tadi sudah dijelaskan Pak di awal ya dari materi saya. Jadi sekolah itu dikelompokkan menjadi 3. Pertama, kalau sekolah secara data dashboard ya Pak. Jadi sekali lagi sekolah Bapak ini, Ibu ini tidak diusulkan oleh saya, tidak ada yang mengusulkan, tapi semua data Bapak Ibu terbaca lewat Dapodik oleh Ban SM. Ya. Nah, ternyata diketahui bahwa sekolah Bapak Ibu terjadi penurunan. Sehingga Bapak Ibu ini masuk dalam sekolah-sekolah sasaran yang akan divisitasi. Oke, nah bagaimana dengan sekolah-sekolah reakreditasi yang tidak ada dalam undangan, nggak kesebut nih sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah panik, walaupun sertifikatnya sudah habis, ya. Bapak Ibu sekolahnya yang sudah habis tadi, tapi nggak tersebut dalam undangan sosialisasi atau undangan akreditasi saat ini, bisa langsung buka Sispena, ya. Di Sispena itu masuknya menggunakan NPSN ya, passwordnya juga NPSN. Pada saat dibuka nanti ada tawaran, apakah sekolah Bapak Ibu itu akan diakreditasi, divisitasi, ya atau tidak. Kalau muncul pertanyaan seperti itu, artinya sekolah Bapak Ibu terindikasi ada peningkatan. Ya. Kalau Bapak klik ya, ada tahap berikutnya, yaitu mengupload surat pengajuan akreditasi. Ya, nah di surat pengajuan akreditasi tadi juga dibikin oleh Bapak, kemudian ada langkah-langkah berikutnya, gitu ya Pak. Nah, boleh nggak kita mengklik tidak? Boleh saja, dengan catatan kalau ngeklik tidak, artinya sertifikat nanti akan diperpanjang secara otomatis oleh Ban SM, tapi belum keluar sekarang belum ada, dengan nilai yang sama dengan akreditasi kemarin.
gitu ya. Yang sama misalnya kemarin nilainya 91, ya nanti berarti 91 lagi, dan itu berlaku 5 tahun. Ya, oke. Nah, sebentar Bapak Ibu. Ya. Begitu ya, Pak Bambang, bisa difahami? Ya, Bu. Terima kasih, Bu, untuk penjelasannya. Ya. Baik, mangga berikutnya ada Ibu atau Bapak Bebet ini silakan. Ya, silakan Ibu, Bapak buka nih. Ya, silakan Bapak Ibu, ada lagi yang akan bertanya? Pengawas juga mangga, ya, silakan. Boleh. Oh, mangga Bu ya. Boleh, Budi. Silakan. Boleh banget, mangga Ibu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi saya masuk terlambat ke room karena memang mulainya pas ini ya asar, jadi asar dulu begitu. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin pada kesempatan ini ingin ada pertanyaan dan juga ada sedikit tambahan masukan ya Bu ya. Ya. Pertanyaannya yang pertama, untuk sekolah yang secara sistem mungkin terindikasi ada kemajuan, tadi kan ada kesempatan untuk reakreditasi, mengajukan reakreditasi. Nah, untuk di tahun 2021 ini seperti yang pernah saya tanyakan juga kepada Ibu, apakah ada batas akhir pengajuannya itu sampai kapan? Sehingga sekolah itu punya batasan waktu nih, oh kami harus mengambil keputusan itu ya secepatnya, walaupun sudah disarankan segera begitu. Tapi dengan kata segera saja, mungkin kalau tidak ada ketentuan batasan waktu yang memang dari BAN itu harus tanggal paling lambat tanggal sekian begitu. Sehingga ya sekolah mungkin bisa mengambil langkah secepatnya untuk memutuskan apakah reakreditasi atau tidak begitu. Yang kedua, untuk tadi kuota Jawa Barat yang 1.657 ya Bu Dina ya. Ya. Apakah dari tahap 1 dan tahap 2 sampai gelombang 8 itu sudah terpenuhi semua? Sudah tercukupi semua atau belum? Dengan dari semua jenjang itu ya yang ada di Kabupaten Bogor. Kemudian apakah masih ada gelombang berikutnya Bu di tahun 2021? Misalnya gelombang atau tahap ketiga atau gelombang 9 dan seterusnya di tahap kedua atau bagaimana ya dari BAN? Pertanyaan ketiga. Apalagi lah Bu, mangga. Yang ketiga, nah tadi kebijakan tentang pelaksanaan akreditasi yang ada ketentuan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, ini kan disosialisasikannya baru melalui mungkin dari hasil rapat pimpinan itu disampaikan melalui PowerPoint, disosialisasikan mungkin juga melalui Ketua KPA seperti yang Ibu lakukan hari ini ya. Nah, apakah ada rencana surat edaran resmi nih Bu dari BAN yang dikeluarkan untuk baik itu ditujukan ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota begitu ya, atau juga ditujukan langsung ke para kepala sekolah sehingga sekolah itu menerima informasinya resmi melalui surat edaran begitu. Sehingga kebijakan tadi bisa disikapi dengan dengan respon yang yang tepat, yang baik begitu dari tiap sekolah karena aturannya sudah memang ada perubahan dari aturan yang lama begitu. Ya. Itu mungkin beberapa pertanyaan. Siap, iya. Tenang. Satu-satu kita jawab ya. Kalau yang masukan sedikit tadi Bu, tambahan saja. Selain membuat video profil, kemudian ada video pembelajaran, itu juga memang antisipasi ya, takut ada kendala pada saat observasi kelas hari kedua. Kalau boleh juga sekolah bisa menyiapkan video observasi lingkungan. Karena kadang-kadang asesor juga meminta untuk memperlihatkan lingkungan sekolahnya begitu. Kalau di video profil kan hanya sekilas ya Bu Dina ya. Betul. Tapi kalau kita sudah membuat ada video observasi lingkungan, mungkin bisa disiapkan linknya, kemudian disimpan juga di Google Drive. Nanti asesor itu bisa melihat lebih
ya tentunya lebih banyak lah tentang kondisi sekolah kita masing-masing. Baik. Ya. Mungkin itu Bu Dina, terima kasih. Ya, hatur nuhun Bu Yayan. Baik. Saya akan merespon dulu tentang pertanyaan ketiga ya. Jadi memang benar sampai saat ini belum ada surat resmi dari BAN berkaitan dengan kebijakan yang sampai 4 tadi ya. Betul. Gitu. Tetapi kenapa ini disampaikan lebih awal? Ya maklumlah Bu, kadang informasi itu dadakan serba dadakan gitu ya. Ini paling lambat. Tohnya berlambat 2 hari kemudian lah gimana kita persiapannya, barulah teriak kita belum siap, ini belum siap. Nah sehingga untuk menghindari itu informasi lebih awal itu sudah disampaikan oleh pihak BAN provinsi melalui kami KPA dan tugas kami pun meneruskan ke pihak sekolah gitu ya untuk siap-siap. Nah berkaitan dengan sekolah-sekolah yang akan reakreditasi dan siap-siap untuk divisitasi, kapan batas akhirnya? Ini pun jawabannya sama Bu Yayan. Saya nggak bisa menyebutkan tanggal sekian, nggak bisa juga karena kita nggak tahu sampai kapan itu gitu. Yang jelas sekarang dihimbau saja pihak sekolah harus segera minimal memahami IASP dan menyiapkan secara soft copy-nya Bu. Soft copy yang seperti tadi Pak Fauzi itu tadi, simpan berupa di Google Drive, simpan sehingga terarah gitu. Kapanpun saat nanti BAN ASN mengeluarkan informasi, diberikan waktu 3 hari, kita mah tenang aja, udah siap gitu ya. Nah itu. Nah, apakah ada gelombang-gelombang lain berikutnya setelah gelombang 8? Sampai saat ini kok terlihatnya nggak ada isu ke sana gitu ya, nggak ada obrolan ke sana. Karena itu kan sudah akhir Oktober ya Ibu pelaksanaan visitasi. Sedangkan November itu sudah mulai kerjaan ke BAN pusat sampai nanti keluarlah sertifikat itu paling lambat awal Desember untuk semuanya. Kalau apakah gelombang 1 muncul duluan? Nggak bisa, nunggu nanti sama-sama karena rapat pleno itu akan dilaksanakan secara bersama-sama ya. Jadi itu Bu Yayan, nggak ada gelombang-gelombang berikutnya gelagatnya. Sehingga tadi ada kan statement yang ketiga, apabila sekolah yang akan direakreditasi seperti Bu Yayan tadi ternyata nggak dapat kuota di tahun ini, perpanjangan sertifikat akreditasi akan diberlakukan selama 1 tahun. Nah, di tahun 2022 masih aman tuh Bu Yayan. Nah, berarti masuk nanti tahun 2023 akan menjadi sasaran untuk divisitasi. Itu pemahamannya, ya. Nah, terus terima kasih juga tadi berkaitan dengan masukan dari Bu Yayan, betul ya Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau kita secara daring, asesor itu akan minta, karena termasuk saya, asesor akan minta silakan salah satu guru masuk Zoom ini menggunakan HP. Dan HP itulah Bapak yang pegang HP keliling-keliling ke sekolah ini Bu, dari pintu gerbang ya. Kemudian sebelah sana ada lapangan, ada kebun, ada semua keliling. Itu dilakukan langsung oleh asesor ya, asesornya minta. Sehingga mohon disiapkan saja. Yang pasti yang khawatirnya kalau Bu Yan tadi adalah khawatirnya sinyal, sebaiknya disiapkan berupa video lingkungan ya. Betul, dari mulai masuk Pak, dari mulai masuk gerbang, kemudian semua kelas, ruangan, sarana prasarana dan sebagainya. Ya, itu untuk. Terima kasih Bu Yan atas masukannya. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, ini saya tadi di chat ada yang bertanya. Mohon jangan lupa isi absen ya. Maaf, ada yang punya SK gelombang 7 dan 8. Ini kalau SK gelombang 7 dan 8 itu sebetulnya Bapak Ibu kemarin sudah melakukan sosialisasi, itu adalah gelombang 7 dan 8. Siapa gelombang 7? Gelombang 7 itu semuanya kecuali 3. Jadi 3 sekolah yang masuk gelombang 8. Itu SMA Al-Azhar, SMA Ketapangnya kalau tinggal ya ada 3 deh. Sebentar saya lupa lagi. Semuanya SMA dan Aliyah 1 ya. Itu yang gelombang. Mereka ini adalah 3 sekolah yang akan dikunjungi secara luring dan termasuk kriteria sekolah baru ya. Sekolah baru artinya baru akan diakreditasi gitu ya. Jadi itu mohon disiapkan saja. Sebentar, bisa dicek di data hub. Waktu itu sudah saya share di grup ya Bapak Ibu. Oh ya, saya pastikan dulu apakah semua Bapak Ibu di sini sudah masuk ke grup WA untuk masing-masing jenjang. Bila ada yang belum masuk, mohon masuk ya, baik pengawasnya maupun pihak sekolahnya. Silakan hubungi admin masing-masing, ke setiap jenjang itu ada ya. Baik.
Jadi yang kecuali SMA ya Bu, masih ya, gabung ya dengan SMA, SMP kita ya, bareng. betul. SMA bergabung dengan SMP, Ya. untuk Kemenak bergabung semuanya dari MI, MTS, MA, dan untuk satu lagi apa SD. Kalau SD tersendiri karena jumlahnya cukup banyak. Jadi yang gelombang 8 itu SMA Islam Al-Azhar, SMA IT Insan Cendikia hadir. Apakah hadir dari Insan Cendikia? Hadir Bu. Hadir. Oh ya, baik. Nuhun. Yang satu lagi dari Madrasah An-Najiyah hadir, Bapak Ibu. Dari Mas An-Najiyah. Iya, mudah-mudahan dari teman-teman Kemenak nanti bisa menyampaikan. Itu adalah gelombang 8. Jadi yang lainnya gelombang 7. Ya, jadi kalau secara SK belum keluar, Bapak Ibu nanti akan menyusul. Karena kalau SK sudah keluar itu nanti ada nama asesornya, ada nama kodenya, kemudian Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam link yang ditentukan. Begitu. Ya, silakan apabila ada pertanyaan, masih ada waktu 20 menit. Nah, kita bisa berdiskusi. Ada Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kira paham semuanya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bila sambil waktu berjalan ada pertanyaan, mohon betul-betul pertanyaannya itu begini loh maksud saya. Bu, kok nama saya nggak ada sih? Baca dulu soal suratnya. Pasti ada di dalamnya. Ini udah panik. Nanti lagi, Bu, ini kenapa sih penanya nggak warnanya hijau dari tadi? Saya sudah coba ini, coba di restart sudah nggak hijau-hijau. Ya, itu tadi langkahnya salah, gitu ya. Jadi tolong difahami, ya. Pertama, kalau buka sis pena itu setelah ngeklik level, misalnya level 4, simpan. Nanti ada pertanyaan, apakah disimpan? Oke, klik oke. Kemudian klik reload, yang muter itu ya Pak. Ya, itu langsung nanti akan berwarna hijau. Kalau belum berwarna hijau, artinya belum selesai. Kapan bisa menghitungnya? Nanti kalau udah nomor 1 sampai nomor 35 warnanya hijau semua, ya. Nanti di situ ada muncul di bawahnya hitung sementara. Ya, klik hitung sementara. Nanti muncul nilai Bapak Ibu. Oh, ternyata nilai saya 94 terakreditasi A. Itu nilai Bapak loh, bukan nilai asesor, nilai Bapak. Namanya nilai dia. Ya, EDS ya. Nah, setelah yakin, oke. Apakah yakin dengan nilainya? Checklist di situ ada simpan kirim. Kalau Bapak belum klik simpan kirim, itu nilainya nggak akan masuk ke ban. Dianggapnya belum selesai. Ini kasus kemarin seperti itu ya Bu Yayan, kita ngejar sekolah. Bu, rasanya kok sudah ngisi, kenapa kok masih ada dalam daftar seolah-olah saya belum selesai? Itu tadi karena belum simpan kirim. Ya, jadi harus klik simpan kirim. Ya, baik. Itu ya tentang Sispena. Nah, sekarang saya akan menyampaikan sedikit informasi berkaitan dengan bukti fisik yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang ini sebetulnya file ini saya sudah kirimkan ke ke grup masing-masing ya, kecuali yang tadi revisi akan saya share lagi. Baik. Oke, sebentar. Ini sekilas saja Bapak Ibu. Nah, sudah terlihat? Bu Yayan, teman-teman sudah ya? Sudah. Nah, ini adalah bukti fisik yang harus Bapak Ibu siapkan ya. Nah, apa sih di dalamnya? File ini banyak, slide-nya banyak banget gitu ya. Jadi di dalamnya ada 4 komponen. Nah, kemudian dari 4 komponen ini berpecah-pecah lagi, ada butir inti, butir kekhususan, dan IPR dan seterusnya gitu ya. Nah, ini nomor 1 ini berkaitan butir inti. Nah, apa sih di butir inti? Masuk ke modul lulusan. Di modul lulusan nomor 1. Nomor 1 ini pertanyaannya ini nih Bu. Bapak Ibu nih, menunjukkan karakter disiplin dalam berbagai situasi. Ya. Apa yang diminta? Nih, ada tata tertib, buku piket, catatan guru, wali kelas. Ini yang di-upload nanti di Sispena. Ini yang disiapkan dalam bentuk PDF. Oke? Ya. Gimana di nomor 2? Nah, ini nomor 2. Ini pertanyaannya, siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas di sekolah atau madrasah. Apa bukti fisiknya? Laporan kegiatan pembiasaan perilaku religius siswa yang mencakup agenda, jadwal, jenis kegiatan.
Kedua, catatan guru tentang sikap toleran dan kerukunan hidup antar pemeluk agama dan kepercayaan. Nah, ini yang disebut indikatornya, bukti fisik. Ya. Begitu seterusnya Bapak Ibu, sampai 30 nomor sudah saya siapkan. Silakan Bapak kupas satu-satu oleh tim ya, sehingga tadi saya katakan Bapak Ibu jangan kerja sendiri atau versinya seolah-olah kerjaan ini kerjaan operator gitu ya. Jadi semuanya bleksek, operator yang harus selesaikan sendiri tanpa pendampingan. Ya ujung-ujungnya tadi levelnya A semua, level 4 semuanya nilainya sempurna. Ya, ini terjadi. Setelah asesor datang ternyata ini tidak ada, itu tidak ada, ini ya mau tidak mau nilai berkurang, nggak bisa sampai segitu, gitu, ya. Nah, ada juga pertanyaan dari Ibu, kok di Sispena saya muncul ya nilainya? Nggak mungkin, itu nilai adalah nilai Bapak Ibu. Nilai asesor itu tidak akan muncul di Sispena Bapak Ibu, ya. Nilai Bapak Ibu nanti muncul kalau dalam bentuk sertifikat. Itu pun kalau sudah rapat pleno dari pusat ya akan dikeluarkan sertifikatnya. Silakan di-download dan disimpan ya. Begitu ya. Baik, ada lagi sebelum saya tutup Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada sih, sudah paham semuanya ya. Ya di sini juga ada Bapak Ibu pengawas nanti bisa mendampingi dan tidak menutup kemungkinan bila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Tapi mohon dengan sangat pendamping-pendamping dari sekolah Bapak Ibu juga merespon dengan baik pada saat persiapan sekolah Bapak Ibu. Oh ya, satu lagi tentang etika, kode etik ya, kode etik asesor dan kode etik sekolah. Ya. Mohon dengan sangat, Bapak Ibu jangan memancing dan terpancing oleh asesor berkaitan dengan pemberian-pemberian begitu deh, gitu ya. Jangan lakukan. Karena kalau ini menjadi temuan, itu fatal buat kedua belah pihak. Baik untuk asesornya maupun untuk sekolah. Asesornya akan dicoret menjadi asesor dan sekolah pun akan langsung dinyatakan tidak terakreditasi. Ya, jadi jangan. Misalnya contoh kecil pada saat pelaksanaan karena bahasanya kita kan orang Timur Bu Dina, ingin menghormati, ingin menjamu dan sebagainya. Selama tidak berlebihan silahkan aja gitu ya. Yang nggak boleh itu kalau sampai berlebihan dalam arti tiba-tiba tanya Ibu nomor rekeningnya berapa gitu ya, atau Ibu pakai sepatu nomor berapa. Nah itu kan sudah memancing-mancing asesor itu namanya ya. Gitu. Kalau saya sendiri sih saya langsung jawab, oh maaf saya sedang sibuk ya, atau saya menghindar seperti itu karena ya bukan apa-apa. Suatu saat itu ada jadi temuan fatal semuanya ya. Ini kenapa saya bicara seperti ini? Karena beberapa tahun lalu ditemukan ya asesor Kabupaten Bogor. Kalau sekolah sehingga itu yang terpaksa harus dihentikan tugasnya karena kasus seperti ini gitu ya, dan kejadiannya nggak di sini, di Cianjur gitu. Itu jadi semua asesor yang Cianjur kena semuanya itu ya, sekolah-sekolahnya juga demikian ya. Nah untuk Kabupaten Bogor mohon hati-hati ya, jangan seperti itu, jangan terlalu berlebihan. Wajar saja lah, misalnya kalau memang saat luring ada jamuan ya secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan ya. Dan ingat jangan terpancing dan jangan memancing. Karena maklum asesor pun tidak sama. Asesor pun kadang-kadang juga aduh ini bagus ya, misalnya dari Garut ya Bu Yayan ya, Bu Yayan tugas ke Garut. Aduh jaket Garut bagus ya. Nah, maksudnya apa tuh ya? Gitu. Asesor bilang nyebut jaket bagus ya. Nah, itu. Jadi jangan ada udang di balik bakwan itu mah Bu. Jadi Bu, jangan. mau tanya, Bu. Ya silakan, ayo Pak, mangga. Misalkan nanti ada asesor datang ke sekolah kami, gitu misalkan kita kasih uang transport itu boleh nggak itu Bu? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh Bapak. Ya, ini yang makan minum nggak masalah ya? Ya, yang tadi saya katakan tidak boleh. Sewajarnya. Sewajarnya saja, Mbak. Ya. Jadi sekarang ini kenapa disebut paradigma baru? Ini pun juga menjadi langkah-langkah pesan dari Ban Pusat. Jadi akreditasi itu nanti akan dibudayakan seperti hal-hal ya kalau kita ANBK sekarang inilah gitu ya. Itu akan berlanjut seperti biasa-biasa saja. Gitu. Nggak usah panik ya, nggak usah terlalu berlebihan ya. Jadi tidak ada istilah transport, tidak ada istilah apa-apa ya, tidak diperbolehkan ya. Karena kami asesor pun sudah ada Pak kode etik asesor itu sudah disampaikan. Nah ini saya sampaikan juga untuk berkaitan dengan kode etik pihak sekolah ya. Mohon saling menghormati saja.
Begitu? Ya. Begitu ya Bapak Ibu, sekiranya tidak ada pertanyaan saya kira cukup. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah hadir sesuai undangan saya. Sampai sore ini ada 42 orang. Silakan mengisi daftar hadir, linknya sudah di-share oleh Pak Zai, silakan. Dan nanti tidak menutup kemungkinan setelah Zoom ini ditutup, ternyata Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan diajukan di WA grup saja ya. Siapa tahu pertanyaan itu ternyata sama gitu ya, yang ditanyakan oleh sekolah-sekolah lain gitu ya. Jadi jawaban saya satu gitu ya. Dan kemarin saya juga minta nomor HP dari Bapak Ibu Kepala Sekolah yang akan divisitasi, itu berkaitan dengan nomor-nomor tersebut akan saya sampaikan ke asesor pada saat asesor itu bertanya. Ya, baik. Ya, sebelum saya tutup, mohon izin akan saya foto sebentar. Silakan dibuka kameranya. Tampilkan gantengnya, cantiknya. Ya, ini dari Miss Nurul Hidayah. Seru sekali Bapak Ibu, rame-rame nontonnya ini. Keren, keren, keren. Ya, silakan. Ada lagi? Ya, baik. Ini ada 2 layar ya Bapak Ibu. Izin yang ke 1. Ya, 1, 2, 3. Ya, kemudian yang kedua. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Nanti saya akan share ke grup masing-masing. Ya, sebentar.